Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 636. Langit bergemuruh, dan cahaya ke segala arah meredup. Tempat ini sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan. Namun kekuatan spiritual bersinar terang dan menerangi gunung mangsa ini. Pada saat ini, suara pembunuhan mengguncang langit, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Lin Yan ada di antara kerumunan, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus. Semua orang memalingkan muka dan melihat bahwa di dalam awan petir, tubuh Nan Xiaosheng mengalir dengan cahaya perak, dan semua guntur dan kilat sebenarnya dikendalikan olehnya. Ini adalah teknik pengendalian guntur dari Sekte Pengendali Guntur. Selain itu, Nan Xiaosheng memiliki tubuh abadi roh guntur, yang membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan guntur dan kilat. Ledakan. Kemudian, semua orang melihat guntur dan kilat jatuh seketika, menuju Lin Yan. Mengontrol guntur dan kilat, Nan Xiaosheng seperti dewa guntur. Guntur dan kilat menyambar, menyebabkan kekosongan bergetar, dan ruang seperti yang disebutkan di atas pun terdistorsi. Inilah kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Berisi niat merusak dan membunuh yang kuat. Menatap pemandangan ini, Tang Xi dan yang lainnya sangat khawatir. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para kultivator biasa. Bahkan para kultivator di alam Raja Dewa hanya dapat mundur di bawah kekuatan ini. Tapi menghadapi guntur dan kilat ini, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Energi pedang itu seperti naga, membubung langsung ke langit, langsung menghadapi guntur dan kilat. Bang! Suara menderu tiba-tiba terdengar di Praisian, mengguncang segala arah. Mata semua orang tiba-tiba menyusut, dan tidak ada yang menyangka bahwa guntur dan kilat, yang berisi kekuatan surga, sebenarnya diblokir oleh pedang Lin Yan. Bahkan Nan Xiaosheng sangat terkejut. Tertawa. Tapi Lin Yan tidak berhenti sama sekali, dan mengayunkan pedangnya lagi. Tidak ada jejak kehidupan dalam jarak 1 kaki di sekitarnya, mereka semua adalah mayat. Pedang Taixuan kuno di tangannya memiliki energi pedang yang lebih hebat lagi. Di atasnya, garis-garis kuno juga menyala dengan lampu listrik. Seolah-olah guntur dan kilat langsung ditelan oleh pedang kuno Taixuan. Memegang pedang ini di tangannya, Lin Yan mencibir. Jiwa pedang dari pedang ini lebih kuat. Jiwa pedang ini tidak hanya dapat menyerap kekuatan darah orang-orang ini, tetapi juga kekuatan guntur dan kilat. Ledakan. Bahkan ketika Lin Yan mengayunkan pedangnya, dia bisa merasakan jejak kekuatan abadi yang dilepaskan dari pedang kuno Taixuan. Pada saat ini, pedang kuno Taixuan ini telah menjadi pedang semi-abadi yang sebenarnya. Dan artefak itu bertabrakan dengannya dan langsung berubah menjadi beberapa bagian. Hah! Di atas langit, Nan Xiaosheng mendengus dingin. Guntur dan kilat dipadatkan lagi, dan menjadi lebih besar. Kemudian guntur dan kilat berubah menjadi seekor harimau, melompat dan jatuh. Mengaum. Harimau itu bahkan mengaum, membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran guntur dan kilat. Tertawa. Lin Yan memenggal kepala orang di depannya lagi, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Energi pedang pada pedang kuno Taixuan juga bersirkulasi. Energi pedang itu seperti naga, langsung menelan harimau, dan semua guntur dan kilat yang kuat terbunuh. Hah! Melihat pemandangan ini, Nan Xiaosheng akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia juga sepenuhnya menemukan bahwa pedang Lin Yan sangat luar biasa. Namun, dia juga tidak takut. Karena pada saat ini, awan petir semakin lebat dan guntur semakin dahsyat. Pendaratan guntur tahunan di Prey Mountain sungguh luar biasa. Dan saat dia mengendalikan guntur dan kilat, tanda di tanah Gunung Prey juga bersinar. Formasi pembunuhan guntur abadi.
Formasi ini sulit diaktifkan oleh orang biasa. Bahkan jika Nan Xiaosheng seperti ini, akan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari formasi tersebut. Tapi ini adalah formasi abadi, dan selama 10% kekuatannya diaktifkan, itu cukup untuk membunuh para penggarap alam Raja Dewa. Ledakan, rune puisan meraung, dan cahayanya langsung menuju ke awan petir, dan kemudian beredar di Nan Xiaosheng. Saat ini, dia bahkan lebih cemerlang. Bunuh. Lalu dia berteriak tiba-tiba, dan guntur serta kilat mendarat lagi. Pada saat ini, bahkan Lin Yan harus berhati-hati. Karena ini bukanlah guntur dan kilat biasa, melainkan lautan guntur yang luas. Lautan guntur ini juga dengan cepat memenuhi tempat itu. Rerumputan guntur di kaki Lin Yan tidak dapat menahan guntur dan kilat yang begitu dahsyat, dan kemudian berubah menjadi abu. Melihat Lin Yan yang berada di lautan guntur, semua orang tersenyum. Bahkan pemuda yang tersisa pun memiliki sedikit rasa lega di matanya. Untuk membunuh Lin Yan sendirian, 30.000 pemuda tewas saat ini. Dan mereka bukanlah pemuda biasa, mereka semua adalah anak-anak dari keluarga berkuasa di daerah ini. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan formasi abadi juga ditampilkan, dan gelombang niat membunuh memenuhi udara, membuat guntur dan kilat semakin ganas. Momentum seperti itu terlalu wajar. Nan Xiaosheng, yang berada di atas langit, memberi orang aura dewa. Seolah-olah Nan Xiaosheng saat ini bukanlah seorang kultivator puncak alam ilahi, melainkan seorang kultivator sejati dari alam ilahi. Kekuatan seperti itu cukup untuk mencekik Lin Yan. Di puncak gunung terdekat, senyuman Jia Liu menjadi semakin kuat. Adapun jutaan pembudidaya, mereka juga sedikit menghela nafas saat ini. Bagaimanapun, Lin Yan akan dibunuh. Di saat yang sama, mata banyak orang terfokus. Mereka tidak mengira Lin Yan bersalah. Terutama para praktisi yang tidak memiliki latar belakang merasa kasihan. Selama bertahun-tahun, sangat sulit bagi beberapa kekuatan sekte yang kuat untuk bergabung. Jika Anda adalah anggota keluarga dengan latar belakang, Anda akan mendapatkan banyak sumber pelatihan jika Anda masuk. Namun bagi generasi muda yang tidak memiliki latar belakang, meski bakatnya tidak lemah, sulit mendapatkan sumber pelatihan. Kota Dongling ini sama sekali tidak adil. Tidak banyak sekte seperti Sengge yang bisa menampung anak-anak muda ini. Inilah salah satu alasan mengapa Sengge berangsur-angsur menurun. Sengge dulunya kuat, tetapi karena mereka menampung orang-orang ini, mereka perlahan-lahan disingkirkan oleh kekuatan yang kuat. Sekarang istana surgawi telah didirikan. Jika keadilan yang cukup dapat diberikan kepada orang-orang muda tersebut, ini pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi para kultivator biasa, terutama para kultivator biasa. Siapa yang memiliki praktisi terbanyak di kota Dongling? Tentu saja, sebagian besar praktisi tidak memiliki latar belakang. Apalagi banyak di antara orang-orang ini yang jenius, namun terkadang mereka dibunuh oleh suatu kekuatan karena terlalu tajam. Kekuatan besar itu tidak ingin melihat orang jenius lahir di keluarga dan kekuatan biasa. Para jenius ini, bergabunglah dengan mereka atau mati. Ini juga alasan mengapa kekuatan kota Dongling tidak terguncang selama bertahun-tahun. Bahkan ada banyak orang yang ingin membuat sekte seperti Lin Yan, tetapi tanpa kecuali. Mereka semua gagal dan ditentang oleh terlalu banyak orang berkuasa di kota Dongling. Sekarang, Lin Yan juga sama. Itu hanya bisa berubah menjadi debu sejarah. Pada saat ini, mereka menatap Lin Yan, yang tiba-tiba berada dalam guntur dan kilat, kulit dan dagingnya pecah-pecah, dan darah menetes dari tubuhnya. Aduh, untuk sesaat, banyak kultivator yang menghela nafas secara diam-diam. Kota Dongling tidak memiliki masa depan.
Masa depan ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh orang-orang yang disebut kuat ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa Lin Yan tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menahan guntur dan kilat saat ini. Sebaliknya, dia membiarkan guntur dan kilat meledak ke arah tubuhnya. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia juga mengaktifkan teknik reinkarnasi. Ledakan. Prey Mountain berubah menjadi lautan guntur dalam sekejap. Awan guntur menjadi semakin padat, guntur dan kilat mengamuk, membelah kehampaan. Jutaan pembudidaya memalingkan muka dan melihat bahwa guntur dan kilat tidak hanya menyelimuti Lin Yan, tetapi juga menuju ke pagoda. Berdengung. Namun saat ini, tulisan swastika di atas pagoda tiba-tiba bersinar seperti matahari. Sinar cahayanya menyilaukan, menembus lautan guntur dan menyinari segala penjuru. Ledakan. Namun di bawah sambaran petir dan sambaran petir, sebenarnya tidak mungkin untuk membagi rune tersebut. Bahkan pagoda tersebut tidak memiliki retakan apapun di bawah lautan guntur ini. Di alam Tiangen, ada 24 jenis api surgawi yang datang ke dunia pada zaman kuno. Setiap jenis api surgawi dapat membakar langit dan bumi serta memurnikan kehampaan, dan api karma adalah salah satu api surgawi. Pagoda itu ditempa dalam api karma, dan bahkan api yang membakar langit dan bumi tidak dapat membakarnya menjadi ketiadaan. Nan Xiaosheng juga memperhatikan ini di awan petir. Pagoda itu tidak bisa digoyahkan. Menaranya terlalu kuat, dan runenya terlalu misterius. Oleh karena itu, dia mengarahkan semua guntur dan kilat ke arah Lin Yan. Ledakan. Petir menyambar, dan tubuh Lin Yan tampak meledak, memperlihatkan semua tulang putihnya. Saudaraku, melihat pemandangan ini, Wang Gui meraung. Namun semuanya sia-sia. Fang Baichuan dan yang lainnya juga menyesali. Saat mereka melihat Lin Yan, mereka merasa bahwa seorang superstar suatu zaman akan segera bangkit. Tapi hari ini, semuanya akan segera berakhir. Apa kesalahan mereka? Fang Baichuan menghela nafas sedikit. Kota Dongling yang besar tidak dapat menampung sekelompok remaja. Ratusan pasukan bergabung untuk menyerang Raja Abadi, salah satu dari 10 dewa besar, secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh mereka. Apakah ini orang kuat dari kota Dongling yang ditakuti banyak orang? Berbeda dari ekspresi Fang Baichuan dan lainnya, mata Tang Xi bersinar. Dia memandang Lin Yan dengan sentuhan tekad di dalam hatinya. Lin Yan, Pavilion Shen membutuhkanmu. Era ini membutuhkanmu. Buku-buku kuno Pavilion Shen dan legenda Akademi Abadi semuanya menunjukkan satu hal. Dalam kehidupan ini, kamu pasti telah membuat prestasi besar. Hari ini tidak mungkin kamu akan mati di sini. Meskipun ada laporan dari Akademi Abadi bahwa Qian Sang adalah bakat 10.000 tahun, Tang Xi tidak mempercayainya. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa Lin Yan adalah bakat sejati 10.000 tahun. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di lautan guntur. Ketika semua orang mengira Lin Yan pasti akan mati, aura Lin Yan tiba-tiba muncul. Pada saat ini, kekuatan guntur dan kilat mengalir ke seluruh tubuhnya dari atas kepalanya. Petir perak, busur listrik menyala, dan kekuatan guntur diserap oleh Lin Yan. Tanda pagar 59. Apa yang terjadi? Menatap pemandangan ini, Nan Xiaosheng adalah orang pertama yang terkejut. Jutaan pembudidaya juga mengubah warna mereka karena gempar. Apakah ada titik baliknya? Fang Baichuan segera keluar dari ekspresi sedihnya, menatap ke arah lain dengan matanya yang seperti lonceng tembaga. Wow, di dalam lautan guntur, tidak hanya kekuatan guntur yang diserap oleh Lin Yan, tetapi bahkan luka di tubuh Lin Yan pun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang putih padat bersinar dengan busur cahaya perak,
dan kemudian daging menutupi seluruhnya, dan luka besar sepertinya hilang sepenuhnya dalam sekejap. Ini, jutaan kultivator tampak ketakutan. Auranya lebih kuat. Alam dewa manusia, Da Cheng. Dia benar-benar membuat terobosan. Sangat terkejut. Ledakan. Pada saat ini, di lautan guntur, Lin Yan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan dua jenis cahaya, emas dan perak yang saling terkait. Jika Anda berada di depan Lin Yan, Anda pasti akan merasakan aura kuat di mata ini. Lin Yan memandang Nan Xiaosheng dengan mata terfokus. Tatapan seperti itu, seperti tatapan kematian, membuat tubuh Nan Xiaosheng tiba-tiba bergetar. Bunuh. Ketika para remaja di Prey Mountain melihat ini, mereka langsung berteriak. Suara mendesing. Untuk sesaat, ribuan sinar cahaya menerpa. Namun kekuatan ini tidak menimbulkan gelombang apapun saat tenggelam di lautan guntur. Semua kekuatan itu justru dihancurkan oleh lautan guntur. Hah! Ini mengejutkan semua orang, dan kemudian mereka melihat Nan Xiaosheng di dalam awan guntur. Saya tidak mengambil tindakan, kata Nan Xiaosheng, terlihat sangat terkejut. Tubuh guntur, kamu sebenarnya memiliki tubuh guntur. Akhirnya, mata Nan Xiaosheng berbinar dan dia berkata. Jutaan pembudidaya juga melihat Lin Yan, dan akhirnya mengerti mengapa Lin Yan tidak terbunuh di lautan guntur ini. Hanya saja Nan Xiaosheng sedang mengandung tubuh abadi roh guntur. Bahkan jika Lin Yan memiliki tubuh guntur, dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan tubuh abadi, bukan? Belum lagi Nan Xiaosheng mahir dalam seni mengendalikan guntur. Tertawa, seperti yang dipikirkan semua orang, sosok Lin Yan benar-benar bergerak. Dia benar-benar meninggalkan tanah Gunung Naprei dan perlahan-lahan terbang ke udara. Penghalang formasi abadi sangat tinggi, tetapi Nan Xiaosheng dan yang lainnya masih berada dalam penghalang ini. Pada saat ini, ketika semua orang menatap, mereka melihat sedikit senyuman sinis di sudut mulut Lin Yan. Lin Yan, mati. Melihat senyuman ini, Nan Xiaosheng sedikit ketakutan di dalam hatinya, dan sebenarnya merasakan rasa takut, tapi dia tetap berteriak. Dalam sekejap, sambaran petir dan kilat berkumpul di awan petir di sekitarnya. Tanda depolation juga bersinar lebih terang, dan gumpalan niat membunuh muncul, langsung menuju ke arah Lin Yan. Ledakan. Di bawah kendali Nan Xiaosheng, guntur dan kilat, setebal pohon raksasa berusia 1000 tahun, melintas di udara dan menghantam pintu depan Lin Yan. Dan formasi pembunuhan guntur abadi di Gunung Naprei juga melepaskan kekuatannya. Panggilan. Dengan kekuatan semacam ini diaktifkan, bahkan Nan Xiaosheng menghembuskan nafas kekeruhan. Warna pucat dengan cepat muncul di wajahnya. Terlihat bahwa kekuatan semacam ini, bahkan baginya, menghabiskan banyak energi spiritual. Murid dari Sekte Yulei memang layak atas reputasi mereka. Mereka sebenarnya mampu mengendalikan kekuatan petir yang begitu kuat dengan kekuatan puncak alam dewa manusia. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi Lin Yan, bahkan jika itu jatuh pada kultivator alam Raja Dewa yang kuat itu, dia pasti akan mati, bukan? Berdengung. Tepat ketika semua orang menghela nafas, kekuatan guntur dan kilat telah tiba di depan Lin Yan. Namun, telapak tangan Lin Yan tiba-tiba terentang. Kamu ingin mengguncang kekuatan surga hanya dengan sedikit kekuatan. Nan Xiaosheng menatap Lin Yan dengan sangat meremehkan. Tapi kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Guntur dan kilat, pada saat ini, benar-benar berhenti. Dan koneksi dengannya langsung terputus, ledakan. Pada saat ini, kekuatan formasi juga datang, tetapi pada saat yang sama, ketika hendak mengenai Lin Yan, kekuatan tersebut juga berhenti. Apa yang terjadi?
Banyak orang tercengang. Lin Yan mengendalikan guntur dan kilat. Juga mengendalikan formasi abadi. Bukankah ini luar biasa? Saya adalah murid Sekte Yulei. Saya adalah salah satu dari 10 dewa teratas. Saya tidak akan pernah kalah dari Anda. Di udara, di dalam awan guntur, Nan Xiaosheng berteriak keras, dan kemudian mengaktifkan sisa kekuatan di tangannya tubuhnya, mencoba mendapatkan kembali kekuatannya. Kendalikan guntur dan kilat serta formasi ini. 10 dewa teratas. Pada saat ini, Lin Yan bergumam, dan kemudian menunjukkan senyuman. Senyuman itu terlihat jelas bagi semua orang. Itu adalah sentuhan ejekan. Tampaknya 10 dewa besar itu tidak lebih dari lelucon di matanya. Memanggil. Pada saat ini, Lin Yandu tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan guntur serta kilat di bawah kakinya melesat langsung ke langit seperti pedang tajam. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yan meninju. Tampaknya biasa saja, tetapi dimanapun pukulan itu diucapkan, sebuah celah terbuka di kehampaan. Ledakan. Nan Xiaosheng ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Tapi pukulan ini seperti mengejutkan segalanya, meledakannya dan menghantam penghalang formasi peri, sebelum jatuh dan mendarat di rumput guntur di Gunung Prei. Puff! Darah Nan Xiaosheng muncrat, dan dia merasa organ dalam dan meridiannya retak. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa kalah dari orang desa sepertimu? Dia berdiri dengan gemetar, matanya menyala-nyala, dan dia bangga pada dirinya sendiri. Dia adalah salah satu dari 10 dewa teratas. Ledakan. Hanya saja pada saat ini, Lin Yan telah memasuki awan guntur, seperti langit, menunduk, matanya menatap Nan Xiaosheng dengan sedikit rasa kasihan. Apa 10 dewa teratas? Aku, Lin Yan, telah membunuh salah satu dari 10 dewa teratas. Mengapa aku tidak membunuh salah satu dari kalian lagi hari ini? Kata Lin Yan, dan guntur serta kilat berubah menjadi pedang panjang dan langsung terjatuh. Pedang ini seolah menembus dunia, langsung menembus seluruh pertahanan Nan Xiaosheng dan langsung menusuk tubuhnya. Melihat lubang berdarah di tubuhnya yang disambar petir, Nan Xiaosheng akhirnya terjatuh. Semua harga dirinya, seperti nafasnya, hilang di dunia ini. Mendesis. Adegan ini tidak bisa tidak membuat orang kagum. Lalu Qin Hen, apakah dia dibunuh? Pada saat ini, semua orang menatap Lin Yan dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Qin Hen meninggal di Gunung Xiandao. Semua orang mengira itu adalah pekerjaan Pavilion Shen, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. 2 dari 10 dewa besar dibunuh oleh Lin Yan. Ledakan. Namun, semuanya belum berakhir. Di dalam awan petir, guntur dan kilat meraung, membawa aura kematian, dan langsung berubah menjadi gunung guntur, menekannya ke bawah. Aura semacam ini sebenarnya lebih menakutkan daripada guntur dan kilat yang dikendalikan Nan Xiaosheng sebelumnya. Tubuh abadi roh guntur. Para jenius di kaki Gunung Puile semuanya tercengang. Siapa sangka segala sesuatu yang direncanakan dengan cermat oleh Jia Liu dan yang lainnya pada akhirnya akan menjadi gaun pengantin Lin Yan. Fisik seperti itu, jika digunakan di tempat lain, pasti tidak akan bisa meledak dengan kekuatan yang terlalu besar. Namun di Prey Mountain, Lin Yan seperti dewa kematian. Dimanapun guntur dan kilat mendarat, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Bum bum bum. Jutaan pembudidaya menatap, menyaksikan pemboman Lin Yan. Para pemuda yang dianggap jenius di wilayah kota Dongling ini sebenarnya rentan. 100.000 orang jenius dikalahkan oleh Lin Yan saja. Dalam sekejap, setengah dari 100.000 pemuda ini meninggal. Ledakan. Pada saat ini, guntur besar lainnya turun, menuju ke arah para remaja ini. Ledakan. Namun pada saat ini,
seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Di antara para pemuda itu, ada yang benar-benar meledak dengan kekuatan spiritual dan melawan guntur dan kilat. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkesima. Bagaimana orang bisa menolak kekuatan Lin Yan? Cukup. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua remaja ini? Saat ini, pria itu menatap Lin Yan dan berteriak keras. Suara itu berubah menjadi gelombang suara dan bergegas menuju Lin Yan. Ledakan. Ekspresi Lin Yan memadat, dan dia segera mengaktifkan guntur dan kilat untuk bersaing dengannya. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan semburan api meledak di udara. Alam ilahi. Siapa orang ini? Dia telah mencapai alam dewa. Bakat macam apa ini? Mata jutaan kultivator melotot. Ada yang kaget, bahkan lebih menghela nafas. Tahukah Anda, pemuda di Prairie Mountain baru berusia 20 tahun, dan dia sudah mencapai alam dewa pada usia ini. Tanda tanya, seperti monster. Dia ada, tapi tidak ada yang mengenalnya. Mereka hanya tahu bahwa orang ini pernah duduk di sebelah Gehu sebelumnya. Menatap pria ini, Lin Yan berteriak, "Kamu ingin membunuhku. Sekarang kamu tidak bisa membunuhku, kamu ingin aku berhenti membunuh." Petik 2. Lin Yan, kamu memang jenius. Tidak apa-apa jika kamu menetap di sudut Kekaisaran Yunton, tetapi kamu harus datang ke kota Dongling. Sudah lama tidak ada sekte di kota ini, dan istana surgawi tidak akan pernah muncul, tidak ada yang bisa melanggar ketertiban dan aturan di sini. Menatap Lin Yan, pria itu berteriak, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Hari ini, kamu bisa bunuh diri. Adapun orang lain di Tiandian, setelah kehilangan kekuatan, aku akan membiarkan mereka hidup. Pria itu berbicara lagi. Bunuh diri. Saya, Lin Yan, dan Tiandian tidak pernah melakukan kesalahan, mengapa kami harus bunuh diri dan menghancurkan diri sendiri? Di tengah awan guntur, ada sedikit lelucon di mata Lin Yan, lagi pula, kamu hanyalah dewa. Bukan giliranmu untuk mengancamku, Lin Yan, di kota Dongling. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda dengan anggur. Pria itu tiba-tiba minum, menghentakkan kakinya, dan menuju ke langit. Di tubuhnya, kekuatan mengerikan muncul. Formasi pembunuhan guntur abadi di sini sepertinya berada di bawah kendalinya untuk sesaat, dan kemudian dia mendesaknya untuk bergerak menuju langit. Lin Yan pergi untuk membunuhnya. Siapa ini? Semakin tirani orang ini, semakin terkejut para praktisi yang hadir. Boom! Saat semua orang terkejut, kekuatan orang ini telah melewati awan guntur dan meledak ke arah Lin Yan. Bang! Di awan guntur, Lin Yan dengan kekuatan tiba-tiba, keduanya bertarung, dan tubuh Lin Yan terdorong mundur ratusan meter. Lin Yan, bagaimanapun juga, sekarang hanya berada di alam manusia ilahi yang agung. Banyak orang menghela nafas. Tetapi pada saat ini, tubuh Lin Yan bersinar dengan cahaya kemasan. Pembuluh darah ilahi, tulang dewa, dan darah dewa benar-benar meledak pada saat ini. Terlebih lagi, di atas kepala Lin Yan, ada lebih banyak lagi lingkaran cahaya bersinar keluar. Ini adalah cincin dewa. Dengan begitu banyak kekuatan, aura Lin Yan tiba-tiba meningkat. Dia samar-samar mirip dengan aura seorang kultivator di alam dewa. Menatap seperti ini, jutaan pembudidaya ini hanya bisa menghela nafas. Kamu bukan tandinganku. Demi seluruh istana surgawi, ayo tangkap kamu tanpa ampun. Namun penggarap dewa masih berteriak. Hahaha, aku, Lin Yan, memiliki energi langit dan bumi yang besar di dadaku, dan aku memiliki tulang besi, bagaimana aku bisa menyerah? Lin Yan tertawa, lalu sosok itu bergerak dan meledak. Saat dia mengambil tindakan,
Kekuatan guntur di sini terkonsentrasi sepenuhnya, dan 10.000 guntur dan kilat berada di bawah kendalinya. BSC 2O7O sama dengan tanda kubik Gex 7-5P9 bahkan mangsa di gunung, guntur dan kilat dari rumput guntur juga berkumpul secara langsung. Hah! Melihat pemandangan ini, orang ini sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kendali Lin Yan atas kekuatan guntur telah mencapai tingkat yang menakutkan. Guntur dan kilat menderu di Gunung Guntur. Bang! Kultivator tingkat dewa mengerahkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya dan bertabrakan dengannya. Setelah suara teredam, bekas luka muncul di wajah pria itu generasi muda, ini. Minggui. Topengnya tergores, dan wajah lelaki itu benar-benar terbuka. Dia sebenarnya adalah lelaki tua. Apakah ini yang disebut keadilan? Pada saat ini, Lin Yan sangat marah. Dia menatap lonceng peri di atas langit dan tiba-tiba berteriak. Raja peri juga terdiam dan tidak berkata apa-apa, tetapi tidak menghentikan Minggu. Dia sudah menyetujui segalanya. Di matanya, hari ini setelah itu, istana surgawi harus dimusnahkan. Kamu benar-benar telah berusaha keras untuk membunuhku, Lin Yan, tapi sayang. Aku, Lin Yan, tidak bisa dibunuh olehmu. Pada saat ini, pupil Lin Yan dipenuhi dengan cahaya, dan 13 kekuatan di tubuhnya langsung menguap. Kemarahan yang sangat besar, ini adalah kebencian yang luar biasa. Kekuatan di tubuh Lin Yan mengepul. Dia melihat lonceng peri langit surgawi dengan ribuan niat membunuh di dalam hatinya. Dia di sini untuk acara jenius ini. Dia tahu ini adalah permainan untuk membunuhnya, tapi dia tidak ragu-ragu. Hari ini, dia tidak ingin Lingqi dan yang lainnya berpartisipasi. Dia hanyalah satu orang dan satu pedang. Bahkan yang kuat di alam Raja Abadi keluar dengan senjata abadi mereka, dan bahkan ada formasi abadi di sini. Nan Xiaosheng, Gehu dan lainnya bahkan memimpin 100.000 orang jenius. Semua ini hanya untuk membunuhnya. Namun, semuanya belum cukup. Kelompok orang ini sebenarnya ingin diam-diam menanam seorang lelaki tua di alam dewa. Lin Yan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ledakan. Pada saat ini, kekuatannya meledak dalam sekejap. Kekuatan 13 konstitusi fisik mengalir secara instan. Kekuatan darah di sini langsung berkumpul menuju Lin Yan. Tidak hanya itu, kekuatan guntur, angin, batu, pedang, kayu, del semuanya terkondensasi dan tiba-tiba diserap oleh Lin Yan. Ramuan ilahi Lin Yan yang habis terisi ulang hanya dalam beberapa saat. Dia berdiri dengan bangga di langit, matanya terfokus, memancarkan beberapa sinar cahaya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan spiritual, seperti dewa. Saat dia mengepalkan tinjunya, kekosongan itu bergetar. Di Gunung Naprei, para pemuda itu menatap mata Lin Yan, dan perasaan dingin muncul jauh di dalam hati mereka. Seolah-olah mereka tidak sedang melihat seorang anak laki-laki, tetapi seorang kaisar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Topan yang mengelilingi Lin Yan seperti kekuatan kekaisaran yang perkasa. Mata itu sombong, seolah memandang rendah dunia. Untaian kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya, dan Lin Yan membuka mulutnya untuk menelannya, seolah dia ingin membawa dunia ke dalam tubuhnya. Ledakan. Dan saat ini, dia pindah. Kecepatannya sangat cepat, seperti meteor yang lewat, atau bahkan seperti sambaran petir. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gerhana, dan hanya pancaran cahaya ini yang seolah bertahan selamanya. Bunuh. Menatap pemandangan ini, Minggu berteriak. Kemudian para pemuda itu juga melompat menjauh, meledakkan ke arah Lin Yan dengan suara pembunuhan yang keras.
Sangat disayangkan para pemuda ini tiba-tiba berubah menjadi kabut darah sebelum mereka mencapai Lin Yan, dan kekuatan darah diserap oleh Lin Yan. Boom boom boom. Bahkan ada seorang jenius yang telah meledakkan fisiknya dan ingin mengerahkan kekuatan dari segala arah untuk membunuh Lin Yan. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan angin, api, bintang, dan bahkan kehampaan di Gunung Prei semuanya dikendalikan oleh Lin Yan sendiri. Persen M, 27O375F9. Fisik para pemuda ini tampak sangat lemah di depan Lin Yan. Meskipun mereka memiliki fisik yang kuat, mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan apapun. Di depan Lin Yan, semua badan angin, badan petir, pedang tubuh kayu, dan fisik lainnya sama sekali tidak berguna. Boom! Tanda seru. Sebelum mereka bisa mengatasi keterkejutannya, kekuatan Lin Yan telah mengenai mereka. Organ dalam mereka meledak tanah pada saat ini, bahkan tanpa jejak nafas. Menghadapi Lin Yan, mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam api, hancur total. Bahkan jika pemuda itu ingin pergi, dia tersapu oleh kekuatan kuat Lin Yan dan hancur total. Inilah kejeniusan di mata Anda, inilah yang Anda sebut masa depan kota Dongling. Ribuan orang tidak cukup bagi saya, Lin Yan dibunuh oleh satu orang, kamu akan membunuhku. Pernahkah kamu memikirkan kejadian hari ini? Pada saat ini, Lin Yan berteriak keras. Suara itu melewati penghalang formasi abadi dan menyebar ke puncak gunung ke segala arah. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini gemetar. 100.000 orang, berapa banyak sekte dan keluarga telah bekerja keras, dan berapa banyak sumber daya yang telah dikonsumsi untuk mencapai tujuan ini. Biarkan kekuatan mereka mencapai tingkat ini. Namun, hari ini, semua kekuatan itu terdiam, tapi siapa yang menyangka, Lin Yan sebenarnya bisa membunuh 100.000 orang. Bagaimana satu orang bisa membangkitkan begitu banyak fisik? Apakah anak ini akan menentang alam? Kemudian, ketakutan yang mendalam muncul di hati orang-orang ini. Adegan tadi sangat membekas di benak mereka dan tidak akan terlupakan seumur hidup mereka. Satu orang benar-benar menyerap semua jenis energi spiritual dari segala arah dan memanipulasi berbagai kekuatan, membuat remaja lain tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya bisa dikendalikan. Betapa mengejutkannya ini. Saat ini, masih ada seseorang yang hidup di liontin giok penyimpanan di tangan Minggui, dan kemudian sebuah sosok muncul di tangannya senjata abadi. Ada tanda api di kuali. Pada saat ini, Minggu meledakkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam kuali abadi. Dalam sekejap, kuali abadi bersinar dengan kilau, dan kemudian memuntahkan api yang mengerikan. Ini adalah api peri. Itu baru saja muncul, kehampaan terbakar dan retak. Nyala api memenuhi udara dan tempat yang dilewatinya dipenuhi dengan ketiadaan. Kekuatan senjata abadi ditampilkan dengan sangat jelas pada saat ini sehingga bahkan para pembudidaya puncak para dewa pun harus menghindarinya itu. Mingqi, kamu tidak tahu malu. Di puncak gunung terdekat, Fang Baichuan dan yang lainnya berteriak. Tapi pada akhirnya tidak ada yang memperhatikan. Tekanan dari Raja Abadi masih ada, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan api menenggelamkan Lin Yan. Boom! Dalam kobaran api, Lin Yan tampak galak dan menyakitkan. Setelah hari ini, reputasinya akan hancur total. Tanda tanya, selama dia bisa membunuh Lin Yan dan menghancurkan istana surgawi, semuanya akan sia-sia. Sudah seperti yang ingin mereka lakukan hanyalah membunuh semuanya di Buayan. Tetapi pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di dalam nyala api peri yang bahkan setengah abadi takut membakar kulit Lin Yan, tetapi dia melihat itu meskipun Lin Yan sangat kesakitan,
matanya bersinar. Pemuda ini berdiri dengan bangga dengan pedang kuno Taixuan di tangannya. Meskipun api peri ini tidak bisa dibengkokkan, yang lebih mengejutkannya adalah itu dia sepertinya merasakan kekuatan api merembes ke dalam dirinya. Tubuh Lin Yan diserap oleh Lin Yan. Bagaimana ini mungkin? Lin Yan, bahkan jika dia memiliki tubuh api, hanyalah tubuh dewa api, Lin Yan berubah begitu. Cepat jiwa pedang dari pedang kuno Taixuan bergetar dan dengan cepat menyerap kekuatan lautan api adalah raungan, dan warna cerah di mata Lin Yan semakin bersinar. Auranya melonjak ke puncak alam dewa lagi. Dan pedang kuno Taixuan, setelah menyerap petir dan darah, jiwa pedang telah tumbuh sampai batas tertentu, dan sekarang ia menyerap kekuatan api peri, dan tiba-tiba menjadi pedang peri sungguhan. Selanjutnya, giliranku, Lin Yan, untuk mengambil tindakan. Di lautan api, Lin Yan berjalan selangkah demi selangkah. Nyala api memenuhi tubuhnya dan membakar tubuhnya, namun tidak mampu membakar niat membunuhnya. Langit dan bumi bergemuruh, dan guntur bergema. Dengan semua orang menonton, Lin Yan keluar dari lautan api. Pada saat itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan nyala api melonjak di antara jari-jarinya, menstimulasi kekuatan spiritual dari segala arah. Dalam sekejap, 13 kekuatan Lin Yan telah berkumpul di tinjunya. Kini fisiknya semakin kuat. Dalam pertempuran hari ini, tubuh ilahi roh guntur menerobos ke tubuh abadi roh guntur. Di lautan api, tubuh ilahi roh api juga berubah menjadi tubuh abadi roh api. Ledakan. Oleh karena itu, kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini sangatlah menakutkan. Tampaknya tidak ada seni bela diri ilahi atau seni bela diri abadi yang sekuat tinju. Apalagi tidak ada yang mewah dari pukulan ini, begitu saja, ia melesat langsung ke arah Minggui. Kamu, melihat ini, Ming Cui merasa ngeri. Sebagai orang yang kuat di alam ilahi, dia merasakan ketakutan yang mendalam saat menghadapi seorang kultivator alam ilahi untuk pertama kalinya. Sosok Lin Yan semakin dekat, seperti dewa kematian yang menghunus pisau. Leluhur, selamatkan aku. Saat ini, dia berteriak. Bang! Sayangnya, begitu dia selesai berbicara, kekuatan Lin Yan juga menimpanya. Darahnya muncrat dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Mendesis. Tempat ini hening sejenak. Di gunung mangsa ini, darah telah menodai bumi menjadi merah. Lin Yan tampak pucat, tapi dia masih berdiri. Di belakangnya ada tumpukan tulang. Tidak ada yang berani bertarung dengannya. Hari ini, haruskah semua ini berakhir? Lin Yan menang. Satu orang bisa memenangkan 100.000 anak laki-laki. Sekarang kamu di sini, mengapa bersembunyi lagi? Tapi saat ini, Lin Yan tiba-tiba berkata. Berdengung. Kemudian, sebuah celah terbuka di kehampaan di seberang Lin Yan, dan seorang lelaki tua berpakaian putih berdiri dengan mengesankan. Pakaiannya tidak bernoda, dan tidak sesuai dengan suasana tempat itu. Dan ketika dia melambai, Immortal Cauldron tiba-tiba mendarat di depannya. Ming Jing, seorang pria yang tidak muncul selama 500 tahun, pria kuat dari keluarga Ming. Petik 2. Tidak banyak orang di keluarga Ming di kota Dongling, tetapi mereka sangat berkuasa. Ming Ji bergabung dengan keluarga Chu dan menjadi menteri tamu, tetapi semua orang tahu bahwa ini tidak berarti kemunduran keluarga Ming. Karena hanya ada satu orang di sini, keluarga Ming tidak bisa menolak. Orang ini adalah Ming Jing. Tercela. Bahkan He Jiu berteriak sambil menatap pria ini. Penghalang formasi abadi mengisolasi mereka, tetapi tidak dapat mengisolasi orang-orang ini. Pertama datanglah Ming Ji, lalu Ming Jing. Ledakan. Saat ini, kekuatan di tubuh Ming Jing tiba-tiba meledak. Kekuatan abadi muncul seketika, menyapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang jatuh.
Kekuatan ini mengalir menuju Lin Yan, yang sangat terkejut hingga dia batuk darah. Kekuatan ini menyapu pagoda, mengeluarkan suara yang keras. Namun, pagoda itu masih utuh dan tanda di atasnya masih sama. Hah, ini sebenarnya membuat Ningjing sedikit terkejut. Abadi, yang benar-benar abadi, dan masih di bawah umur di alam abadi. Ini bukanlah makhluk abadi yang baru saja menembus alam pembunuhan abadi, tetapi makhluk abadi yang telah mencapai tingkat Xiao Cheng. Kekuatan semacam ini, hanya keagungan, membuat Lin Yan berdarah. Sekarang aku di sini, kamu mati. Menatap Lin Yan, Ming Jing berbicara, kata-katanya acuh tak acuh dan dingin. Kata-kata ini diucapkan dengan sikap tingkat tinggi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Oh, bagaimana jika aku tidak mati? Lin Yan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap langsung ke arah Ming Jing. Kamu telah membunuh begitu banyak orang, kamu pantas mati, dan. Aku memintamu untuk mati, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Ming Jing berkata lagi, suaranya masih dingin. Ini baru permulaan. Lin Yan berbicara, baru permulaan. Ming Jing sedikit mengernyit. Aku, Lin Yan, harus selamat. Orang-orang di Istana Surgawi juga harus selamat, dan para jenius yang tidak memiliki latar belakang di kota Dongling juga harus selamat. Kamu melakukannya demi keinginan egoismu sendiri untuk dapat mempertahankan kekuatanmu sendiri selama ribuan tahun. Abadi, aku tidak pernah peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini, dan aku akan membunuh orang-orang ini. Hari ini hanyalah permulaan. Petik 2. Jika kamu menghentikanku lagi, aku akan membunuhnya dan membiarkan mayatnya berserakan di seluruh lapangan, dan bertarung dengannya selamanya. Aku ingin membuat gunung dan sungai ini berlumuran darah, dan membuat langit dan bumi ini menjerit. Petik 2. Lin Yan menatap ke cermin, dan suaranya mengguncang langit. Kaisar Agung di kehidupan sebelumnya, dia telah menyaksikan klan iblis kolera di dunia. Di pada saat itu, berapa banyak orang-orang luar biasa dari generasi tua dalam umat manusia. Mereka menggunakan hidup mereka, mengulur waktu untuk Lin Yan. Tanpa Lin Yan ribuan tahun yang lalu, tidak akan ada umat manusia saat ini. Lin Yan sedang memikirkan berapa kali umat manusia telah melahirkan orang-orang jenius dan mewariskan keterampilan dan teknik mereka. Tapi mengapa umat manusia sekarang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh ras monster? Hari ini, Lin Yan akhirnya memahami dasar dari umat manusia busuk. Demi stabilitas sekte dan kekuasaan mereka, berapa banyak orang jenius yang telah mereka bunuh di Dongling. Kotanya seperti ini, pusat alam spiritual mungkin seperti ini, dan juga seperti itu ini di tempat lain di dunia. Saat ini, mata Lin Yan terfokus. Klan iblis akan kembali di masa depan. Dia bisa menghentikannya sekali, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Lin Yan ingin membangun tatanan baru yang dapat memberi manfaat bagi umat manusia di dunia ini dan memungkinkan generasi masa depan menjadi sejahtera senang. Dia tidak akan ragu untuk membunuh setengah dari umat manusia. Jika tidak, umat manusia tidak akan memiliki masa depan. Pada saat ini, Lin Yan mengangkat matanya dan melihat ke cermin, dengan cahaya keemasan mengalir di matanya kemudian, dia memamerkan kekuatan abadinya, dan di bawah kekuatan ini, seluruh kehampaan meledak. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong ketika kamu akan mati. Ming Jing berteriak, sepertinya ada semprotan kabut peri di mulutnya. Dan kemudian dia tiba-tiba bergegas menuju Lin Yan dengan kekuatan yang kuat. Meskipun tubuh fisik Lin Yan kuat, di bawah kekuatan ini, organ dalamnya sering rusak, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Lin Yan, saudaraku, Sekte Master, aduh. Pada saat ini, Xiao Wei, Wang Gui,
Fang Baichuan, Sue Ji dan yang lainnya semua menatap Lin Yan dengan sedih kesedihan di hatinya. Lin Yan, apakah dia salah? Semakin banyak praktisi tiba-tiba merasa bahwa Lin Yan tidak hanya benar, tapi ini sepertinya menyelamatkan kota Dongling suatu hari nanti. Keluarga dan pasukan biasa tidak perlu lagi khawatir akan dimusnahkan karena bakat mereka. Lalu apa yang akan terjadi? Kota Dongling akan penuh dengan orang-orang jenius, dan itu akan menjadi sangat kuat, bukan? Orang-orang telah memimpikannya, tetapi mereka gagal. Mati. Pada saat ini, kata-kata Ming Jing benar-benar menghancurkan pikiran semua orang, ketika mereka melihat pemuda itu menunjukkan senyuman dingin. Dan, yang paling mengejutkan adalah, di tangan pemuda itu, muncul sebuah batu hitam berkilau dengan busur listrik.